Begitu mereka mendengar tangisan Raniel yang tidak berhenti-berhenti juga, akhirnya Raymond lalu mencekik balita tersebut, lalu dia menyuruh partnernya untuk menenggelamkan baby Raniel. Hai sayang, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi. Hari ini ceritanya adalah sepasang kekasih yang juga adalah pembunuh. Jadi mereka itu seperti Bonnie and Clyde gitu. Tapi nama mereka bukanlah Bonnie and Clyde, melainkan Lonely Hearts Killer, yang kalau misalnya di Google Translate itu adalah pembunuh hati kesepian. Nah, bagaimana mereka mendapatkan julukan yang sangat romantis dan juga estetik tersebut? Make sure to keep on watching. Sebelumnya aku mau ngebahas dulu ya tentang siapa sih laki-laki dari Lonely Heart Killers itu. Raymond Martinez Fernandez lahir pada tahun 1914 di Hawaii, Amerika. Ketika Raymond berusia 10 tahun, mereka sekeluarga pindah ke Spanyol, di mana ayahnya bekerja sebagai tukang kayu dan tidak sayang kepada Raymond. Jadi ayahnya itu sangat keras ya dengan Raymond. Ada satu insiden di mana pada saat Raymond berusia 16 tahun, dia beserta juga dengan kedua temannya, itu mereka mencuri 2 ekor ayam ya. Nah, ketahuan dong. Lalu mereka bertiga langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Mereka ditahan. Kedua orang tua dari temannya itu ngebel mereka buat keluar. Namun ayah Raymond tidak mau membayar uang tebusan. Jadi Raymond harus dipenjara karena dia mencuri 2 ekor ayam selama 2 bulan. Oke? Dari sini kita bisa lihat ya kalau tampaknya ayahnya itu ayah yang tega banget. Nah, pada saat Raymond berusia 20 tahun, dia menikah dengan seorang perempuan berdarah Spanyol dan mereka memiliki 4 orang anak. Tampaknya Raymond sudah memiliki hidup yang sempurna dong ya. Dia memiliki pekerjaan menjadi penjual es krim, dia memiliki 4 orang anak, memiliki istri yang sangat mencintai dia. Namun Raymond meninggalkan semuanya. Iya guys, kayak aku gak ketawa karena dia itu kejam ya. Cuman kayak aku mikir aja gitu loh ya, kenapa seseorang yang sudah punya segalanya, mereka malah kadang-kadang itu memutuskan untuk meninggalkan semua itu gitu. Di bulan Desember tahun 1945, Raymond naik kapal yang menuju ke Amerika sendirian. Nah, pada saat dia berada di kapal, nasibnya apes banget ya. Ada sebuah besi yang besar gitu jatuh dan mengenai kepala Raymond. Raymond harus dimasukkan ke dalam ruang ICU selama 2 bulan. Dan setelah dia keluar dari rumah sakit, Raymond memiliki personality yang berbeda. Dari awalnya dia yang diam-diam saja, dia menjadi laki-laki yang ekstra genit. Dia juga menjadi laki-laki yang sangat impulsif. Dia ngerasa oke, kalau aku mau naik sepeda, ya udah aku naik sepeda ke sini. Kalau misalnya aku mau makan 10 pieces burger, ya udah aku makan 10 burger. Jadi dia jadi laki-laki yang nggak banyak mikir gitu. Dan tampaknya personality impulsifnya tidak hanya untuk hal-hal yang baik, namun juga untuk hal-hal yang buruk. Jadi begitu dia keluar dari rumah sakit, beberapa bulan kemudian Raymond ditangkap polisi. Kenapa? Karena dia ketahuan mencuri pakaian dalam wanita. Dan ketika polisi bertanya, kenapa kamu curi pakaian dalam wanita ini gitu kan? Si Raymond hanya bilang, gak tahu, kayak aku pingin aja gitu. Responnya itu beneran yang kayak suka hati dia banget ya. Dan karena dia juga gak ngerasa bersalah, dia juga gak punya alasan yang kuat untuk membela dirinya sendiri, akhirnya Raymond dihukum penjara selama 1 tahun di Tallahassee, Florida, di mana di sana dia kenalan dengan teman penjaranya yang mengubah agamanya yang awalnya itu agama Kristen menjadi agama setan. Iya, jadi temannya itu ngajarin dia tentang agama setan, termasuk dengan voodoo, black magic, dan juga kartu tarot. Dimana si Raymond ini percaya banget ya, dia percaya kalau dengan voodoo itu dia bakal menjadi terlihat sangat atraktif kepada semua cewek. Gak akan lagi ada cewek yang bisa nolak dia. Nah, akhirnya pada tahun 1946 si Raymond keluar dari penjara dan pada saat itu dia langsung pergi ke New York, di mana dia join Lonely Hearts Club. Oke, sedikit info tentang Lonely Hearts Club. Ini tuh adalah Tinder maupun Facebook
Facebook zaman dulu. Jadi ini tuh di tahun 1946 ya, belum ada internet. Jadi bagaimana cara orang mendapatkan teman maupun pacar? Itu mereka bakal pasang ads di surat kabar gitu, di satu section gitu yang namanya tuh Lonely Hearts Club. Dimana kalau perempuan yang misalnya pengen cari pacar, dia bakal bilang kalau nama aku Magdalena, aku usia 40 tahun, aku pengen cari cowok yang usianya seperti ini. Kalau misalnya kamu tarik, ini alamat rumah aku, kamu bisa tulis surat buat aku gitu ya. Jadi si Raymond ini ikutan ke sana gitu loh. Jadi kadang dia pasang ad sendiri di sana, maupun dia akan menulis surat kembali kepada cewek-cewek yang advertising diri mereka di Lonely Hearts Club tersebut. Beberapa bulan kemudian setelah Raymond membalas sejumlah advertisement dari perempuan yang ingin cari teman maupun pacar, akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lucilia Thompson. Nah, Lucilia juga tinggal di New York, jadi mereka nggak perlu long distance ya. Si Raymond langsung bertemu dengan Lucilia dan dia berhasil dengan karismanya, dengan cara dia ngomong, memikat hati Lucilia. Ditambah lagi Lucilia ini sudah berumur ya, jadi dia itu adalah seorang janda dan dia juga adalah seorang koki yang tajir. Jadi dia memiliki rumah kosan gitu di New York. Jadi modus si Raymond itu ya dia cuma tulis surat doang kepada Lucilia dan dia bilang kalau oh pas banget aku lagi cari rumah kos loh. Ya udah, dia tinggal di rumah kos Lucilia, dimana setiap kali mereka bertemu si Raymond akan ngeflirt sama si Lucilia. Karena Lucilia juga kesepian, dia juga ngerasa kayaknya si Raymond ini charming sekali, dia mau-mau saja. Nah, fast forward pada tahun 1947, si Raymond mengajak Lucilia untuk pergi liburan ke Spanyol. Dan bukan hanya pergi ke tempat-tempat turis saja, si Raymond berani banget loh. Dia bawa si Lucilia, bayangin kayak pacarnya itu, dia bawa untuk bertemu dengan istri dan juga keempat anaknya di Spanyol. Nah, setelah mereka bertemu, awalnya Lucilia oke-oke aja, tapi begitu mereka sampai di hotel lagi malam itu, si Lucilia marah besar ya. Mungkin karena dia sadar kalau si Raymond itu mainin dia, karena kayaknya si Raymond itu masih punya istri ya, dia masih dalam keadaan secara legal tuh dia masih nikah, dia punya 4 orang anak, kayak kamu tuh nggak serius ya sama aku. Nah, Lucilia pun bilang kepada si Raymond kalau kita putus ya, besok aku mau balik ke New York sendiri, aku nggak mau lagi sama kamu. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 7 November 1947, si Lucilia ditemukan meninggal akibat serangan jantung di dalam kamar hotel. Nah, nggak sampai di sana aja, si Raymond lalu kembali ke New York sendirian dan dia memalsukan ya surat warisan yang dia bilang itu ditulis oleh Lucilia. Dia lalu menunjukkan surat warisan palsu itu kepada ibu Lucilia, di mana surat warisan itu mengatakan kalau saya, Lucilia, memberikan semua harta warisan saya kepada si Raymond. Nah, karena ibunya juga sudah tua ya, matanya juga udah yang kayak buram-buram gitu, dia percaya-percaya aja, sehingga rumah kos itu sekarang menjadi milik Raymond. Nah, oke, mungkin kamu rasa emang Raymond ganteng banget ya, kok dia bisa charming gitu sih, kok dia bisa karismatik banget sih, kayak apa sih rahasianya gitu ya. Well, si Raymond mengatakan kalau rahasia dia untuk kelihatan charming dan juga membuat semua cewek itu kelepek-kelepek sama dia adalah setiap kali dia menulis surat ataupun sebelum dia bertemu dengan cewek, dia akan menaburkan powder yang dia beli dari toko voodoo Jamaika. Lalu dia akan taburkan powder itu ke dalam surat, maupun dia akan taburkan powder itu ke tubuhnya, sehingga ketika dia bertemu dengan perempuan itu bakal langsung kayak suka gitu loh sama dia. Nah, aku nggak tahu apakah ini karena powdernya atau karena placebo. Tuh biasanya aku lebih percaya placebo sih ya. Menurut aku karena si Raymond ngerasa oh powder voodoo ini bekerja banget ya, aku bakal kelihatan menarik sekali di depan cewek-cewek. Placebo aja sih menurut aku, dan memang pas banget gitu loh, karena target ceweknya juga adalah janda yang baru kehilangan suami mereka, yang masih dalam keadaan yang sedih, yang lagi down. Tiba-tiba mereka melihat Raymond yang happy, yang ceria, yang karisma, I mean yang lebih muda, ya wajar-wajar aja kalau perempuan ini juga suka sama si Raymond, ya gak sih? Setelah Raymond kembali ke New York dan mendapatkan rumah kos mantan pacarnya, Raymond kembali membalas surat dari perempuan di Lonely Hearts Club. Dan kali
kali ini dia membalas surat Martha back. Dia adalah seorang perempuan yang berasal dari Florida, dan Martha sendiri memiliki 2 anak dari 2 laki-laki yang berbeda. Iya, Martha ini dia dikenal sebagai perempuan yang insecure ya. Dia juga memiliki penyakit mental, depresi. Dia tidak bisa memiliki pekerjaan tetap karena dia depresi. Dia ngerasa insecure dengan tubuhnya yang agak berisi, dan dia juga adalah seorang alkoholik. Namun dengan problem-problemnya, si Martha sangat romantis ya. Jadi dia itu sekali-sekali baca novel-novel romantis. Dia juga percaya dengan true love. Makanya di bulan November 1947 dia menulis di kolom Lonely Hearts Club. Nah, pas dong ya, dia butuh cinta. Si Raymond juga tampaknya menjanjikan itu. Raymond pun membalas surat si Martha, dan Raymond mengatakan kalau saya akan bertemu dengan kamu sebelum Christmas ya. Aku akan samperin kamu di Florida. Ini pun membuat Martha sangat happy ya. Dan benar saja, sebelum Christmas, Raymond bertemu dengan Martha. Nah, setelah mereka menghabiskan 2 hari bersama, si Raymond langsung bilang kepada Martha kalau oke, aku harus kembali ke New York ya. Nampaknya kita cocok sebagai teman aja, dan ya aku bakal sibuk di New York. Jadi kalau misalnya aku balas kamu agak lama, sorry ya. Cuman kayak ya gitu-gitu loh. But we'll keep in touch gitu ya. Kayak you know like the typical F-boy respond like I'll be busy but we'll keep in touch, you know. Jadi kayak si Raymond itu udah make si Martha, dan ya udah gitu loh, kayak oke, bye gitu. Nah, tapi Martha masih enggak jeli juga ya. Dia masih enggak sadar juga. Dia masih rasa kalau Raymond itu adalah cintanya. Dia masih suka banget sama si Raymond. Jadi dia terus-menerus menulis surat untuk Raymond. Tapi beberapa minggu setelah Raymond tidak membalas surat Martha, Martha lalu menulis kembali kepada Raymond. Kali ini dia mengancam Raymond. Dia bilang, kalau misalnya kamu nggak membalas surat aku akan melenyapkan diri aku sendiri dengan oven. Aku nggak tahu gimana cara dia bakal melenyapkan dirinya sendiri dengan oven. Mungkin kayak memasukkan tubuhnya ke dalam oven. I don't know guys. But anyway, ini membuat Raymond takut ya. Kayak dia ngerasa bersalah juga. Jadi dia bilang kepada si Martha, ya udah, kamu nanti Januari kamu datang ke New York loh, kamu samperin aku, kita lihat kayak what can we do about our relationship, you know. Classic F-boy respond, right? And Martha being Martha, di bulan Januari 1948, tepatnya pada tanggal 17 Januari, dia beserta dengan 2 anaknya pergi ke New York buat samperin si Raymond di rumah kos Raymond. Nah, pada saat Raymond buka pintu, dia ngelihat kayak, oh my god, di rumah kos ini nggak terima anak-anak ya, kamu nggak bisa tinggal sini kalau misalnya kamu ada bawa anak gitu kan. Jadi Raymond tuh udah cari cara gitu loh buat nolak si Martha gitu. Namun Martha masih nggak sadar. Dia bilang, oke, give me a few days, aku bakal kembali sendiri gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Martha adalah dia kembali ke Florida, dia kasih kedua anaknya kepada ibunya, lalu dia datang lagi ke New York sendiri untuk tinggal di rumah kos Raymond. Oke, selama beberapa hari si Martha tinggal dong ya di rumah kos Raymond, dan Raymond ngerasa risih banget. Dia ngerasa kayak, oh my god, kayak aku tuh nggak suka sama dia. Gimana ya caranya aku bisa nolak dia, aku bisa bikin dia turn off gitu. Nah, akhirnya si Raymond pun berkata jujur ya kepada Martha. Dia bilang gini, sebenarnya aku itu adalah seorang scam artist. Aku itu sengaja membalas surat-surat cewek di Lonely Hearts Club untuk mendapatkan uang mereka. Jadi aku sengaja nikahin perempuan yang tajir untuk mendapatkan uang mereka dengan cara mengajak mereka untuk masuk asuransi, dan juga aku bilang kalau aku butuh duit, tolong dong pinjemin aku uang, dompet aku hilang, segala cara untuk mendapatkan uang dari perempuan-perempuan tajir. Nah, kenapa aku nolak kamu ya, itu karena kamu itu nggak punya uang. Jadi aku nggak mau sama kamu karena aku punya purpose ini gitu loh. Aku tuh pingin dapat uang dari cewek gitu. Bukannya si Martha jijik sama si Raymond ya, seperti cewek biasanya. Dia malah bilang kepada si Raymond, oh gitu, ya udah aku bantuin kamu scam gitu. Kayak saking bucinnya si Martha, saking dia cintanya sama si Raymond ya. Aku nggak tahu, mungkin powder voodoo-nya tuh bekerja banget ke Martha ya, or mungkin Martha itu insecure banget sampai dia mau sama si Raymond, meskipun Raymond itu memiliki karakter dan juga personality yang enggak banget. Oke, literally dia itu sengaja mencari perempuan yang dalam keadaan vulnerable, baru kehilangan suami gitu ya, dan mereka juga mendapatkan uang warisan dari suami mereka yang meninggal. Si Raymond lalu datang nikahin
nikahin mereka dan ambil uang mereka. Can you? Oh my goodness, Raymond. Anyway, karena si Martha juga bilang dia mau ngebantu, ya Raymond ya yang kayak, you know what, okay fine, kamu boleh datang dengan aku dan kita bisa kerja bareng gitu ya, partner gitu. Ini membuat Martha happy banget, dan tidak lama setelah mereka tinggal bareng di New York, Raymond menjual rumah kosnya dan pindah ke Green Forest di Arkansas. Di sana, Raymond dan Martha bertemu dengan penulis Lonely Hearts Club yang bernama Myrtle yang di bulan Agustus 1948. Dan tidak lama kemudian, Raymond dan Myrtle menikah. Mereka lalu terbang ke Chicago untuk honeymoon, namun Myrtle dan Raymond cekcok. Kenapa? Karena sudah beberapa hari mereka honeymoon, tapi kenapa si Raymond sama sekali nggak mau sentuh si Myrtle? Ditambah lagi ya, kenapa sister-in-law si Raymond, si Martha, itu ikutan mereka honeymoon dong? Jadi kayak si Myrtle tuh marah banget ya, karena dia kayak, ngapain sister-in-law kamu ikut kita gitu loh honeymoon, dan kenapa kamu gak mau sentuh aku gitu, ada yang salah dengan tubuh aku gitu kan. Well, jadi ternyata sister-in-law Raymond, yaitu si Martha, itu dia gak mau si Raymond tidur sama siapa-siapa, dan dia juga jealous banget. Dia juga udah bilang ke Raymond, kamu jangan ya tidur sama korban kamu, aku marah loh, dia bilang gitu kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Raymond setelah dia cekcok sama si Myrtle, dia lalu memberikan Myrtle obat penenang yang bernama barbiturates dalam dosis yang tinggi sekali. Dia maksa si Myrtle untuk minum 1 botol barbiturates ya. Setelah itu Myrtle dalam keadaan udah bingung, udah pusing, udah gak sadar. Si Raymond dan Martha lalu membawa si Myrtle naik ke dalam bus dan meninggalkannya sendiri. Pada saat itu Myrtle lalu dilarikan ke rumah sakit, di mana Myrtle menderita pendarahan otak dan akhirnya meninggal. I know, pada saat itu karena si Raymond sudah nikah secara sah dengan si Myrtle, dia dapat uang gitu loh. Dia dapat uang juga rumahnya Myrtle. Uang yang dia dapat itu sekitar 4.500 US dollar, atau di tahun 2022 itu sekitar 42.000 US dollar. 3 bulan setelah Myrtle meninggal di bulan Desember 1948, Raymond membalas surat Lonely Hearts Club milik Janet Faye. Janet berasal dari New York, dan karena Janet menuliskan kalau dia mencari laki-laki yang religius, karena Janet juga adalah seorang perempuan yang religius, si Raymond lalu membalas surat Janet di mana dia bilang kalau nama saya itu Charles Martin dan saya juga adalah seorang laki-laki yang religius sekali. Tampaknya kita bakal cocok. Nah, di bulan Januari tahun 1949, Charles dan juga adik perempuannya si Martha itu pergi mengunjungi Janet. Dengan cepat, 1 hari setelah Charles bertemu dengan Janet, dia langsung propose kepada Janet. Oke, dia langsung bilang kayak, oh my god, kayaknya kita cocok banget, mending kita nikah deh. Dan Janet, mungkin dia cinta banget ya, aku nggak tahu sih kenapa, tapi dia bilang yes loh. Kayak kamu baru bertemu dengan satu cowok 1 hari, keesokan harinya dia propose, kamu bilang yes. Girl, I'm not judging, but like, why? Charles pun ataupun Raymond, dia langsung bilang dong kayak, oh oke, aku juga mau nikah sama kamu, cuman aku punya satu masalah. Jadi kemarin di perjalanan ya, itu dompet aku hilang, aku nggak punya uang. Boleh nggak aku pinjam uang kamu dulu untuk prepare pernikahan kita dan sebagainya gitu kan. Nah, karena si Janet dia punya uang, dia beri dong uangnya kepada si Charles ini sebesar 60.000 US dollar untuk konversi tahun 2022. Jadi kayak dia kasih MM-an kepada literally laki-laki yang kamu baru ketemu kemarin, just because like what? He wants to marry you? Girl, Janet, come on girl. Karena si Janet itu adalah seorang perempuan yang religius sekali, dia nggak mau tidur seranjang dengan si Charles ataupun si Raymond. Jadi dia pun tidur seranjang dengan si Martha, di mana Janet mulai bertanya kepada Martha kayak, oh jadi pada saat si Charles kecil itu dia orangnya gimana? Apakah dia bandel nggak sih? Atau dia tuh rajin nggak sih ke sekolah dan sebagainya? Nah, si Martha karena dia nggak tahu back
background si Raymond, dia pun bilang, I don't know, like I really don't know. Can we just sleep? Yuk kita tidur aja gitu. Kamu jangan tanya aku banyak-banyak hal deh, kayak nggak penting gitu kan. Nah, karena si Janet ngelihat kayaknya si Martha itu jutek ya, si Janet lalu turun dan masuk ke dalam kamar Raymond. Dia lalu memeluk Raymond dan dia membujuk Raymond. Dia bilang, baby, nanti kalau kita udah nikah ya, boleh nggak adik kamu ini si Martha nggak tinggal serumah sama kita? Tampaknya nggak cocok deh dia sama aku, kayak dia nggak suka deh sama aku gitu kan. Nah, si Martha kedengeran ini dan dia juga melihat kalau si Janet memeluk Raymond, laki-laki yang dia sayangi. Jadi kamu bisa bayangin ya, si Martha itu udah panas banget, dia jealous banget, dia langsung ambil palu, masuk ke dalam kamar Raymond dan memukul si Janet di kepalanya. Setelah itu, Janet yang sudah berdarah ya, Raymond lalu mencekik Janet sampai meninggal. Mereka lalu mengubur Janet, lalu menaruh semen di atas kuburannya ya, supaya kelihatan kayak jalan gitu, and they left. Nah, di hari yang sama setelah mereka melenyapkan Janet, si Raymond mendapatkan surat dari seorang perempuan yang sudah dia deketin juga ya. Namanya adalah Delphine Downing, di mana Delphine juga adalah seorang janda dan dia memiliki seorang anak perempuan yang bernama Raynell, usia 2 tahun. Delphine berasal dari Michigan dan karena dia masih muda, tampaknya Raymond suka sama dia. Jadi setelah si Raymond dan Martha melenyapkan Janet, mereka langsung pergi ke Michigan, di mana Raymond juga lagi-lagi mengenalkan si Martha sebagai sister-in-law dia. Nah, karena Delphine suka sama Raymond, dia nggak peduli, ya udah sister-in-law kamu mau tinggal sama kita, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, berbulan-bulan si Raymond itu tidur di kamar Delphine dan nggak hanya itu saja, mereka tidur bareng gitu. Maksudnya mereka kayak they did it, okay? At night they did it. Dan Martha yang melihat itu, Martha jealous banget, dia benci banget sama si Delphine. Namun dia nggak bisa ngapa-ngapain karena lagi-lagi kan si Raymond lah yang punya kontrol ya. Kayak si Raymond bilang gitu loh, kayak kalau kamu nggak mau ya udah kamu pergi aja, ngapain kamu di sini. Tapi karena Martha cinta banget sama si Raymond, dia diam-diam saja. Karena si Delphine dan Raymond tidur bareng, gak lama kemudian si Delphine hamil. Si Delphine pun bilang kepada Raymond kalau you know what, kayak aku nggak ready dia punya baby ini kan. Nah, Raymond pun bilang kayak oh ya udah tenang aja, aku bakal beliin kamu obat aborsi, kamu konsumsi obat ini dan everything is gonna be okay gitu kan. Si Raymond pun pergi membeli obat, lalu dia kembali dan dia memberikan obat itu kepada Delphine. Tapi sebenarnya yang dia berikan itu bukanlah obat aborsi, melainkan obat tidur. Nah, setelah Delphine konsumsi, Delphine ketiduran. Lalu si Martha dipanggil masuk ke kamar oleh Raymond dan mereka sama-sama menggulung tubuh Delphine dengan selimut. Lalu Raymond menembak Delphine di kepala dengan pistol milik almarhum suami Delphine. Oke, sekarang kan si Delphine sudah meninggal ya. Si Martha sama Raymond mikir gitu loh, gimana ya anak perempuannya si Raynell ini, kayak dia baru usia 2 tahun. Kalau misalnya kita kasih dia ke panti asuhan, ntar panti asuhan bakal curiga. Tapi kalau misalnya kita bawa dia buat scam-scam cewek juga gak mungkin lah, kayak gak mungkin lah kita bawa anak gitu ya ketemu sama cewek-cewek gitu, pasti cewek gak mau dong gitu kan. Nah, ditambah lagi karena Raynell sangat terbiasa dengan ibunya, ketika Martha mau kasih dia makan, mau gantiin baju dia, itu Raynell nggak mau, dia lari-lari dan dia nangis-nangis dong. Si Raymond nggak tahan ya sama tangisan si Raynell, dia lalu mencekik Raynell supaya Raynell diam. Tapi karena Raynell nggak diam-diam juga, si Raymond lalu bilang kepada si Martha untuk lenyapin baby Raynell. Dan tampaknya Martha sangat excited, dia langsung membawa baby Raynell ke dalam bak mandi dan menenggelamkannya. Nah, di hari yang sama, Raynell dan ibunya itu dikubur lalu dilapisi atasnya dengan semen di basement rumah Delphine. Tetangga yang khawatir ya, udah 2 hari mereka nggak lihat Delphine maupun Raynell, mulai curiga dan mereka pun mengetuk pintu rumah Delphine, di mana yang keluar itu adalah Raymond dan Martha. Lalu nggak lama kemudian mereka selesai ngobrol dan tutup pintu. Sore itu juga Raymond dan si Martha pergi nonton ya. Namun begitu mereka kembali dari acara nonton, polisi sudah menunggu
di depan rumah Delphine. Dan Raymond beserta juga dengan Martha lalu ditangkap. Nah, pada saat mereka di kantor polisi, Raymond dan Martha dengan cepat confess. Mereka mengaku kalau mereka membunuh 17 perempuan. Alasannya kenapa gitu ya? Mereka cuma bilang kalau kita itu punya penyakit mental. Makanya kita ngelenyapin mereka gitu loh. That's it gitu, like that's our reason gitu kan. Tapi ya polisi nggak percaya dong ya. Sehingga 44 hari setelah mereka disidang, itu hakim memutuskan kalau Martha dan Raymond itu bersalah atas kematian Janet Faye ya, perempuan yang berasal dari New York. Karena itu mereka mendapatkan hukuman mati dengan duduk di kursi listrik. Pada tanggal 8 Maret 1951, Raymond meninggal dulu. Disusul dengan Martha, di mana sebelum Martha meninggal, dia mengatakan begini, ceritaku adalah cerita cinta, tapi hanya orang yang menderita karena cinta yang bisa mengerti apa maksudku. Betapa banyak orang yang melakukan kejahatan karena cinta. Jadi kamu bisa lihat banget ya, kalau sampai si Martha mau meninggal pun, dia tuh beneran sayang banget sama si Raymond. Tapi apakah Raymond sayang sama dia? Well, good news. Kenapa? Karena sebelum Raymond dieksekusi, kata terakhirnya adalah dia bilang, aku mau menjerit ke seluruh dunia dan mengatakan, Martha, aku cinta padamu. I know guys, how romantic, right? I mean, I don't know, like this is as romantic as killers can get, okay? But anyway, inilah ending dari cerita Lonely Heart Killers. Aku pengen tahu opini kamu tentang kasus ini. Apakah kamu kenal ya dengan orang yang bucin abis yang kayak Martha gitu? Atau mungkin kamu pernah menjadi Martha, okay? Aku pengen tahu dong cerita kamu di comment section di bawah. Anyway, thank you so much for watching. I love you all so much and I will see you in my next video. Bye!